tahun pengambilan keputusan. Dan kita tahu pengambilan keputusan ada konsekuensi, ada resiko. Contoh yang paling klasik dalam hal ini tentang 3 orang muda yang diambil dari keluarganya dari Yudea, lalu kemudian masuk ke dalam kerajaan Babilonia. Dan di sana nama mereka diganti. Asalnya Hanania, Misael, Azaria, diganti Sadrak, Mesak, Abednego. Yang nama pertama, nama daripada nama Tuhan ya, ada Yah di situ, ada El. Itu nama Allah Israel. Tapi mereka diganti dengan nama-nama daripada dewa-dewa Babylon. Dunia ini ingin membabilonkan kita. Ada New World Order di depan kita. Dan ketika itu patung yang dilihat dalam mimpi itu sengaja dibuat. Ya, itu suatu profetik yang luar biasa yang berlaku secara ajaib tentang kerajaan-kerajaan di bumi ini. Tetapi saudaraku, itu dipakai untuk, yaitu saudaraku, untuk penyembahan. Di mana-mana di seluruh dunia ada orang tanya, Pak, itu patung-patung yang dibangun itu buat apa? Akan tiba waktunya dipakai, dipaksa kita orang percaya untuk menyembah. Ada begitu macam, mungkin bukan patung, tetapi juga ide atau kebudayaan apapun yang bertentangan firman Allah. Kita belajar 3 anak muda ini. Pada saat itu hanya mereka yang berdiri, yang lain sujud menyembah ketakutan. Karena barang siapa tidak menyembah, ketika mendengar bunyi seruling, serdam, gambus, kecapi, mereka akan dimasukkan, dilemparkan dalam lautan yang yaitu perapian. Itu gambaran Gehenna. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bagaimana Gehenna ataupun yaitu neraka tidak diciptakan untuk manusia, tapi untuk iblis dan para pengikutnya. Dan firman Allah berkata, ketika mereka berdiri, hidup ini harus berani berbeda. Ya, kalau film lucu itu agak lain kau, jangan takut. Kita jangan takut untuk berbeda. Dan satu mereka diancam. Kalau kamu tidak bersedia, kamu akan segera dilemparkan, bahkan dipanaskan 7 kali lipat. Pada saat itu, ini jawaban mereka, percuma saja kami memberi jawab. Allah yang kami sembah, yang namanya YHWH itu, sanggup melepaskan kami. Tapi jikalau tidak, although, meskipun tidak, sekalipun tidak, walaupun tidak, kami tidak akan menyembah. Perkataan tidak akan itu penting. Firman Allah berkata akan tiba penganiayaan kepada umat Tuhan. Tapi yang bertahan sampai akhir, kita perlu ketekunan, kita perlu keteguhan hati. Dan pada saat mereka dilemparkan, apa yang terjadi? Asalnya 3 jadi 4. Dan mereka kaget. Yang satu seperti anak dewa. Siapa itu? Itu Kristofani, Kristus. Saya mau beritahu, lebih baik di medan perang bersama Kristus daripada di hotel bintang 7 tanpa Kristus. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Malah mereka dapatkan promosi yang luar biasa. Sebelum promosi ada ujian di depan kita. Karena itu setiap dari saudara minta apa Tuhan tahun ini? Keteguhan hati. Dan berkata, walaupun sekalipun kami tidak akan menyembah pada patung yang Tuhan dirikan. Kala itu setiap warga kerajaan dengar pesan ini. Ketiga anak muda ini, saudaraku, mereka yang berbeda. Mereka adalah orang Ibrani. Ibrani apa? The man from the other side. Biarlah dunia ini tahu kita tidak berasal dari dunia ini, tapi berasal dari kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan surga. Shalom buat semua warga kerajaan. Haleluya. Amin.